Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil istiqamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts birrahmah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi khairil ummah. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, kita sekarang berada di satu kubah yang terletak di Kecamatan Negara, yang dulu kubah ini disebut dengan kubah ganal atau artinya kubah yang besar. Kenapa disebut demikian? Karena dulu di kubah inilah terdapat banyak makamnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai karamah di waktu hidup mereka, dan terdapat banyak para ulama-ulama yang sangat luar biasa yang mumpuni dalam bidang ilmu-ilmu mereka. Lalu disebutlah kubah ini dengan sebutan kubah ganal atau kubah besar. Dulu diceritakan oleh guru-guru kami, sering setiap malam Jumat kubah ini terang benderang. Dilihat ada cahaya yang menyinari dari atas langit, menyinari ini kubah. Setiap malam Jumat. Inilah keistimewaan ini kubah. Di dalam kubah ini terdapat para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ada maqam Asy-Syaikh Al-Mukarram Kiai Haji Abdus Samad yang diberi gelar Datu Jagau, yang artinya beliau sangat hebat dalam berbagai macam bidang ilmu, dan ilmu beliau diakui oleh para ulama-ulama. Syekh Abdus Samad Jagau ini adalah anak daripada Syekh Haji Muhammad Azhari yang makam beliau berada di sana, dan beliau juga mempunyai saudara yang juga alim dalam bidang ilmu agama, ialah Syekh Muhammad Yasin dan datuk-datuk beliau. Karena menurut cerita, nenek moyang beliau dulu pernah bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak keturunanku 7 turunan menjadi ulama dan walinya Engkau ya Allah." Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Akhirnya mereka banyak yang bermakam di pemakaman kubah besar ini. Di antaranya dalam kubah ini juga terdapat makam ayahanda Datu Daha atau yang disebut dengan Surgituan, yang makam beliau ada di seberang sungai sana. Inilah makam beliau. Kemudian di sini juga ada terdapat banyak makamnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya di sini ada makam Kiai Haji Muhammad Yusran bin Haji Sakrani. Beliau adalah pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Al-Muradiyah yang banyak mempunyai santri ribuan yang menyebarkan mereka untuk menjadi dai dan ustaz di kota Daha dan di luar kota Daha. Bahkan pesantrennya sekarang masih banyak mempunyai santri dan santriwati. Di sebelah sini juga ada makam Al-Mukarram wal Muhtaram Tuan Guru Kiai Haji Khalil, pengasuh pondok pesantren kami Al-Ikhlas Darussalam Al-Ikhlas. Beliau adalah keponakan daripada Tuan Guru Kiai Haji Abdus Samad Jagau. Beliau memimpin pondok pesantren kami yang bernama Al-Ikhlas, yang juga banyak mengeluarkan para ustaz dan ustadzah, muballigh dan muballighah yang jumlahnya sangat banyak, alhamdulillah. Di sini juga ada bermakam seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf, yang beliau terkenal dengan suara yang sangat indah
Bahkan diceritakan ketika beliau mengaji atau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu burung-burung berterbangan. Yang burung berterbangan itu ketika mendengar lantunan suara ayat suci Al-Quran yang beliau bacakan, burung-burung tadi mampir untuk mendengarkan bacaan Al-Quran beliau. Bahkan kalau beliau jadi imam dalam sholat, ketika makmum mendengarkan bacaan surah Fatihah sendiri, ketika beliau membacakan ayat, makmum tak mampu untuk membaca surah Al-Fatihah saking merdunya suara beliau. Masya Allah wa barakallah. Dan masih banyak para ulama-ulama, para aulia-aulia yang bermakam di tempat pemakaman Kubah ini. Sangat luar biasa. Apa yang kita petik dari para ulama, para aulia? Yang harus kita ambil adalah mereka selalu istiqamah sampai akhir hayat mereka. Mereka istiqamah dalam menyampaikan ilmu, dalam mengajarkan ilmu. Karena semboyan ulama-ulama di zaman dulu, ajarkan kitab, cetak santri-santrimu untuk menjadi orang-orang yang ahli kitab. Maka seringlah kita mendengar negara adalah seram di Mekah. Bahkan di zaman dulu para ulama-ulama luar mengatakan, kada alim amun kada mangaji di negara, yang artinya kau masih belum dianggap sebagai ulama, belum mumpuni dalam ilmu kalau engkau masih belum menuntut ilmu di kecamatan, negara, di kota Daha ini. Masya Allah. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama yang mahir dalam bidang ilmu, berbagai macam fan-fan ilmu, yang sangat ilmu mereka diambil daripada kota suci Mekah dan Madinah, yang sangat luar biasa. Keistiqamahan mereka dalam berjuang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, itulah yang menghasilkan murid-murid dan keluarga yang ahli ilmu. Memang innamal awamiru khawatimuha, hanya saja segala perkara itu dipandang pada khawatimuha, sudah. Maka kita dalam melakukan amal ibadah, dalam melakukan kebaikan, juga mengharapkan husnul khatimah, mati dalam keadaan kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta ya Muhammad, istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Maka kita sekarang alhamdulillah masih diberikan Allah Subhanahu wa taala iman, masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang sangat banyak. Maka marilah kita pelajari dan marilah kita mengambil iktibar para pemuka-pemuka agama kita yang telah mendahului kita, yang mereka meninggal dunia dengan husnul khatimah, yang mereka di dalam kubur-kubur mereka mendapatkan raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ziarah seperti ini akan menggugah hati kita, akan membuat hati kita bersemangat untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mencintai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga-keluarga beliau, untuk lebih mencintai ilmu, karena hanya dengan ilmulah kita bisa selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kenapa kita ziarah kepada makamnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis beliau, ketika salah seorang walinya Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, maka ketika itu Allah memerintahkan satu orang malaikat yang menetap di makamnya wali tersebut. Untuk apa? Yang malaikat tadi bertugas mendengarkan, mencatat hajat-hajat dan keinginan-keinginan orang-orang yang ziarah ke makam beliau, dan hajat itu pun akan disampaikan oleh malaikat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kita sering mendengar orang yang bernazar ziarah ke makam walinya Allah, Allah kabulkan hajatnya dengan mudah. Orang yang mempunyai niat jikalau hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan hajatnya dengan mudah. Itu wujud kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka marilah kita sering-sering ziarah ke makamnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mendapatkan rahmat dari Allah, insyaallah kita mendapatkan keberkahan daripada mereka yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan
kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, keistiqamahan dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul ilmi yang dalam kehidupan kita sehari-hari selalu mencari ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.